Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer dalam membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak dapat digunakan. Model OSI. Pengertian 7 layer OSI. OSI, Open System Interconnection, adalah standar komunikasi yang diterapkan dalam jaringan komputer, sehingga seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur. Bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Model layer OSI dibagi menjadi 2 grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Layer 7, Application. Lapisan ketujuh ini menjelaskan mengenai aplikasi jaringan yang berkomunikasi dengan pengguna jaringan. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email, server printer, ataupun aplikasi komputer lainnya. Layer ini juga bertanggung jawab mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada pada lapisan ini. 1. HTTP Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. 2. FTP File Transfer Protocol, yaitu protokol yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer file antara server melalui suatu jaringan. 3. NFS Network File System, yaitu kumpulan protokol yang digunakan untuk mengakses beberapa sistem berkas melalui jaringan. 4. DNS Domain Name System, yaitu protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. 5. TOP3 Post Office Protocol, yaitu protokol yang digunakan oleh klien email untuk mengambil email dari server email. 6. MIME Multipurpose Internet Mail Extension, yaitu protokol yang digunakan di dalam dunia internet untuk mengizinkan beberapa data agar dapat ditransfer melalui email. 7. SMB Server Message Block, yaitu protokol yang ditujukan sebagai layanan untuk berbagi berkas di dalam sebuah jaringan. 8. NNTP Network News Transfer Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim newsgroup. 9. DHCP Dynamic Configuration Protocol, yaitu protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya. Layer 6 Presentation. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada pada lapisan ini. 1. Telnet, yaitu protokol client server yang bisa memberikan akses jarak jauh untuk login komputer tertentu dalam sebuah jaringan. 2. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol dalam jaringan internet yang biasa digunakan dalam pengiriman pesan elektronik atau email.
3. SNMP, Simple Network Management Protocol, yaitu protokol untuk manajemen peralatan yang terhubung dalam jaringan IP. Layer 5 Session. Lapisan kelima ini berfungsi untuk membangun dan mengakhiri koneksi antar perangkat. Protokol yang digunakan pada lapisan ini: 1. NetBIOS, menyediakan layanan input-output untuk mendukung aplikasi client server dalam sebuah jaringan. 2. NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface, merupakan protokol jaringan yang dikembangkan untuk jaringan lokal yang terdiri atas komputer hingga 200 stasiun kerja. 3. ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, yaitu protokol yang berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak putus. Layer 4 Transport. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memperbaiki error dan memastikan tidak ada data yang hilang. Lapisan ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang digunakan pada lapisan ini: 1. TCP, Transmission Control Protocol, merupakan bagian inti penting dari Internet Protocol. TCP menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan dan mempunyai urutan yang rapi. TCP merupakan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain pada jaringan internet. 2. UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP. Melalui UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. Layer 3 Networking. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang digunakan pada lapisan ini: 1. IP, Internet Working Protocol, adalah protokol yang unreliable dan layanan pengiriman connectionless best effort, yang berarti bahwa IP tidak memberikan pengecekan error atau pelacakan. IP diasumsikan unreliable dari lapisan yang mendasari dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan transmisi ke tujuan, tetapi tanpa jaminan. 2. ARP, Address Resolution Protocol, adalah prosedur untuk memetakan IP address dinamis alamat IP ke alamat mesin fisik permanen di jaringan area lokal (LAN). 4. ICMP, Internet Control Message Protocol, adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. 5. IGMP, Internet Group Message Protocol, merupakan sebuah mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host dan gateway untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada host pengirim. IGMP digunakan untuk memfasilitasi transmisi message yang simultan kepada kelompok atau grup penerima. Layer 2 Data Link. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada lapisan ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, media access control address. Protokol yang digunakan pada lapisan ini: 1. PPP, Point-to-Point Protocol, adalah data link protokol yang umum digunakan dalam membangun hubungan langsung antara dua node jaringan. 2. SLIP, Serial Line Internet Protocol, adalah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Layer 1 Physical. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Protokol yang digunakan pada lapisan ini: di lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Port jaringan komputer.
Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis. 1. Well-known port, yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority (IANA). 2. Registered port. Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Rank registered port berkisar dari 1024 hingga 49151. 3. Dynamically assigned port merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically assigned port berkisar dari 1024 hingga 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan.